Shalom saudara, selamat pagi, salam jumpa kembali dengan saya Pak Sambal Manatap Syauta. Mana hari ini adalah hari minggu pertama di bulan April, atau 3 minggu kita melakukan ibadah secara online melalui rekaman video ini. Namun saya ingin mengundang saudara, mengajak saudara untuk berdoa pada pagi hari ini, mengucap syukur pada Tuhan atas apa yang telah Tuhan kerjakan buat kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau merenungkan firman secara video melalui rekaman. Biarlah ini tidak mengurangi Tuhan kuasa dalam ibadah ini. Lawat setiap jemaat Tuhan yang Kau percayakan pada kami Tuhan, dimanapun berada, keluarga Pak Simon, keluarga Andri, keluarga Exal, keluarga Joanna Tuhan, jamah dalam nama Yesus agar ada damai sejahtera sukacita walaupun dalam keadaan kami di tengah-tengah kebanjiran ini. Kami percaya ada berkat, ada kasih karunia daripada Tuhan memimpin kami sehingga kami Tuhan bisa sehat sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik saudara, pagi hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Ya, judulnya adalah kita udah bicara kemarin tentang berjalan bersama Kristus. Terus kita udah belajar dari Kristus. Belum berubah saudara. Baru kita berjalan dan mulai belajar dari Kristus. Hal-hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah saudara, yang akar semua problem manusia adalah kesombongan. Yesaya 14 ayat 14 berkata bahwa si Lucifer ini ingin menyamai yang maha tinggi, sehingga sulit diajak, sulit dibentuk. Ya, yang kedua, peperangan melawan roh kesombongan dengan memiliki roh kehambaan. Dalam Matius 23 ayat 12 berkata begini, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan, ia akan ditinggikan. Seorang yang mau diajar atau berjalan bersama Kristus, yang diajak mau harus merendahkan diri, harus merendahkan hati, harus mau ditegur, harus mau diajar, harus mau saudara, apapun yang Tuhan suruh lakukan. Artinya gini, kita mengosongkan semua keinginan kita dan kita mengisi dengan kehendak Tuhan yang jadi atas kita, sehingga apa yang Tuhan miliki untuk kita miliki di dunia ini, saudara akan mengalaminya di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini berjalan bersama Kristus dan belajar dari Kristus, saudara. Nah, hari ini saya ingin ngajar saudara selanjutnya apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa saudara kuat di dalam Tuhan. Ya. Yang paling penting adalah mari kita buka firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Berkata begini, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Artinya saudara, apalagi sekarang di tengah-tengah banyak masalah, musibah corona, saudara. Banyak orang pekerjaannya harus diliburkan, banyak orang mengalami kesusahan. Nah, ada sungut-sungut, saudara. Ada sungut-sungut, karena apalagi kalau orang cinta uang, yang biasanya hari Minggu pun bisa dikorupsi untuk bekerja, ketika tiba-tiba perusahaannya memberhentikan atau merumahkan mereka sementara, ini akan mengganggu sekali iman mereka. Mereka menganggap bahwa ini sesuatu kecelakaan, sehingga timbullah sungut-sungut. Mereka bersungut-sungut, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Nah, sungut-sungut tidak boleh terjadi, saudara. Ya, dalam 1 Timotius 6 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Semoga saudara dan saya tidak melakukan hal itu, saudara, karena itu tidak baik. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, saya buka dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ini yang paling penting yang harus kita lakukan. Pesan firman Tuhan di minggu ini, saudara, yang paling penting adalah, kalau sudah lihat 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata begini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ingat, dalam segala hal. Tadi malam kami mengalami berita dari Bapak Andri, katanya di Banjaran. Ternyata begitu saya lihat ke depan, ada banyak motor yang didorong, saudara, berjejer, saudara, urut kacang begitu. Saya tanya, Pak, kenapa banjir? Katanya di metro, selutut.
Ya, baru sebentar sudah selutut. Ini udah sunyi sepi. Waduh, saya bilang ini kita harus ngungsi. Ya, sebagai orang percaya, saya harus praktek firman Tuhan. Saya berkata, terima kasih Tuhan karena Engkau baik buat kami. Karena apa? Karena kami tadi ini baru beres-beres rumah, baru ngepel, baru bersihin di bawah tempat tidur bekas-bekas tanah banjir, dan sekarang banjir lagi. Kalau dulu saya langsung bersungut-sungut, berkeluh kesah, waduh, waduh. Tapi hari kemarin saya bilang, terima kasih Tuhan. Tindakan yang kita harus pilih adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Karena apa? Perhatiin yang paling penting. 1 Tesalonika 5 ayat 18, sudah perhatiin. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi sebagai orang percaya, yang harus kita hidupin adalah kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita, bukan ekspektasi hati kita, tetapi semua keinginan Tuhan adalah wajib kita lakukan untuk apa? Agar kita mengalami perubahan seperti Kristus, agar kita mengalami terobosan seperti yang Yesus alamin. Yesus ajarin, kalau engkau mau hidup di dalam aku, engkau harus tanggalkan semuanya. Simon dan Yohanes ketika diajak oleh Tuhan Yesus, mari ikut aku. Yang ditinggalkan apa? Kapalnya, saudara. Jalannya, apalagi ayahnya. Ayahnya bicara tentang apa? Tentang tentang tradisi di dalam keluarga. Tentang apa lagi? Tentang rasa hormat sama orang tua. Kita harus lebih menghormati Tuhan daripada keluarga kita. Ini artinya Tuhan ingin sepenuhnya. Makanya firman Tuhan berkata, Roma dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Ketika kau lakukan hal itu, sebetulnya kau sedang menjaga dirimu atas dosa-dosa dalam kehidupan di dunia ini. Jadi saudara, mengucap syukur itu penting sekali. Ketika mengucap syukur, banyak yang saudara diberita baca, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Banyak ketika kita gembira hatinya, tiba-tiba aja pasien-pasien yang sakit itu pada sembuh. Saudara, kenapa? Karena di situ ada kekuatan. Firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kata obat yang manjur itu banyak orang nggak perhatikan. Manjur itu artinya gini, obatnya itu langsung bisa menyembuhkan. Kegembiraan atau sukacita itu bisa mengubah, saudara, pandangan kita terhadap suatu masalah. Ya, saya berharap ketika kita banjir, ketika saya mengalami banjir berkali-kali, naik turun kemarin, jujur, secara badan kaki sakit semua, pinggang sakit semua, sudah naik turun, kita harus angkat kasur ke lantai 2. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, karena melalui ini kami bisa melihat kasih karunia Tuhan terhadap kita, bahkan terhadap seluruh dunia, karena seluruh dunia mengalami. Kalau sudah lihat berita di Italia, banyak orang berlutut menyembah pada Tuhan. Ya, bagaimana dengan saudara? Hari ini saya tantang saudara. Bagaimana dengan saudara? Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Kalau biasanya saudara sekarang bisa jalan-jalan, toh, bisa main-main, bisa sedikit-sedikit, hari ini saudara hati-hati. Saya kasih tahu, ini saatnya di mana saudara harus menghormati Tuhan dengan segenap hati. Karena ketika saudara tidak menggenap dengan segenap hati, saudara tidak akan mengalami namanya berjalan bersama dengan Kristus. Saudara tidak akan mengalami belajar dari Kristus. Saudara akan tidak mengalami berubah seperti Kristus. Karena perubahan dimulai dengan keputusan saudara untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, dan segenap akal budi saudara. Dimanapun saudara berada hari ini, saya percaya kuasa Tuhan sedang berjalan, sedang bekerja buat saudara. Kalau saudara mau tunduk pada firman Tuhan. Kata tunduk berarti saudara pilih mengucapkan syukur apapun keadaan terjadi. Seperti Ayub katakan, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya, makanya saya dari sini saya akan berdoa buat setiap saudara. Mari tundukkan kepala saudara. Firman Tuhan sangat sederhana. Yang paling penting sederhana, saudara, mengucap syukur. Praktik firman Tuhan tidak berat, saudara. Mengucap syukur saja. Ya, kita gampang kalau mengucap syukur kalau ada duit, ada berkat, baru gajian tuh ya. Anak lulus sekolah, ya. Banyak berkat mengalami, kita gampang mengucap syukur. Tapi dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak ada pengharapan, ucapkan syukur. Sangat sederhana sekali. Pilihan ada di tangan saudara. Bukan saudara tidak mampu, saudara tidak mau. Tapi kalau saudara mau, ini pilihan saudara, diberkatilah engkau.
Karena datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kalau di surga ada damai sejahtera, di bumi ini ada damai sejahtera. Kalau di surga ada pemeliharaan Tuhan, berarti di bumi ada pemeliharaan Tuhan. Kalau di surga ada sukacita, di dalam keluarga kita juga ada banyak sukacita. Karena Allah yang bertahta di atas dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami berdoa, Tuhan, berfirman Tuhan. Kami mengucap syukur atas keadaan hari ini, Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan, Engkau, Tuhan Yesus, yang sangat baik. Bahkan teramat baik yang telah menebus kami. Pada pagi hari ini, kami berdoa setiap jemaat Tuhan. Keluarga Andri, Engkau jamah dalam nama Yesus, dan Desi dan anak-anaknya. Keluarga Joan juga dan anak-anaknya, Tuhan. Shalom Jojo dan adiknya, dalam nama Yesus Engkau berkati. Keluarga Eksal juga, Tuhan. Bapak Okto Kremen dan Ibu, Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Pak Simon dan Ibu Sri yang dalam duka, Tuhan, menghiburkan dia dengan kekuatan yang baru. Tuhan, jamah, Tuhan, setiap kami semua yang hadir di sini, Tuhan. Yang hadir di dalam menonton, Tuhan, ibadah streaming ini, Tuhan. Kau jamah dalam nama Yesus. Sehingga, Tuhan, mulai hari ini kita melihat kita memiliki hati yang lemah lembut, yang gampang diajar, Tuhan, yang rendah hati, Bapak. Tuhan, urapi setiap kami, apapun langkah kami, Tuhan, kami serahkan kepadamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami dari niat kanan. Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami berdoa buat istri kami, berkati juga, Tuhan, kehidupannya. Berkati juga, Tuhan, menjadi istri yang baik, Tuhan. Berkati juga usahanya dalam nama Yesus agar lancar semuanya, Tuhan. Karena kami percaya apapun yang terjadi, kami tetap mengucap syukur padamu. Berkati anak kami yang di Jerman, Clement, Tuhan, yang belajar di rumah Engkau. Berkati dalam nama Yesus, Tuhan. Apapun yang terjadi, sehatkan, kuatkan dia, Bapak. Berdoa juga buat anak kami Elia yang di sini, Tuhan, yang banyak tugas yang Kau berkati agar ditelahkan melakukan tugasnya. Berkati juga hamba-Mu, Tuhan, yang dalam keadaan saat ini, Tuhan, sehatkan kami juga, Tuhan, agar bisa membereskan rumah yang kotor, Tuhan. Nanti kalau kami pulang, Kau jaga, berkati, Tuhan. Berdoa biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, sukacita daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati, mengurapi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan, dalam nama Yesus. Mari semua yang siap melakukan firman Tuhan, siap mengucap syukur, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat pagi.